Hello everyone, sekarang Bapak mau nanya nih, kalian pernah nggak mencari petunjuk tentang sesuatu? Misalnya, kalian bingung bagaimana cara mengoperasikan tentang suatu alat. Kalian jadi bingung kan? Lalu, kalian cari di Google deh. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, petunjuk untuk melakukan sesuatu itu namanya procedure. Di video kali ini, kita akan belajar mengenai procedure text mulai dari definition, karakteristiknya, jenis-jenisnya, dan generic structure-nya. Sekarang coba kita mulai dari definition. Procedure is a text that gives instruction on how to make or to do something. Jadi, procedure text adalah teks yang berisi instruksi mengenai cara membuat atau melakukan sesuatu, termasuk tips-tips tentang suatu hal. Biasanya, judul procedure text diawali dengan kata how to. Misalnya, how to use the computer atau how to use soldering iron, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Sekarang perhatikan soal berikut. Ya, benar. Jawabannya adalah C, procedure text. Apalagi dalam teks tersebut ada kata how to pada judulnya. Jadi mudah sekali bukan? Nah, sekarang kita akan pelajari karakteristik atau ciri-ciri dari suatu procedure text. Ciri yang utama, teks ini biasanya menggunakan kalimat perintah atau biasa kita kenal dengan imperative sentence. Kebanyakan, kalimat ini tidak memunculkan subjek kalimatnya dan selalu diawali dengan verb atau kata kerja. Contohnya, cut the banana into pieces atau heat the water for 5 minutes. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Atau kalau contoh dalam bentuk negatif, biasanya diawali dengan kata do not atau don't. Seperti, do not eat too much candy. Don't forget your cell phone. Ciri yang kedua, dalam teks ini atau dalam teks procedure ini biasanya menggunakan apa yang kita sebut dengan sequence of adverbs. Seperti first, artinya yang pertama, second, yang kedua, then, lalu, finally. Itu adalah contoh dari sequence of adverbs. Kadang dapat juga dalam bentuk pointer atau urutan angka penunjuk tahapan suatu langkah. Coba sekarang perhatikan soal berikut mengenai imperative sentence yang tersusun acak. Bagaimana susunan kalimat yang benar? Yups, that's right. Susunan kalimat yang benar adalah sanitize your hands. Ingat, selalu diawali oleh verb. Dan sanitize yang berarti bersihkan adalah verb atau kata kerja. Kemudian, bagaimana dengan soal berikut? Jawabannya adalah open the battery part of the phone, yang berarti buka bagian baterai dari telepon tersebut. Ingat, selalu diawali oleh verb atau kata kerja, dan open di sini adalah kata kerja. Selanjutnya mari kita beralih ke penjelasan berikutnya mengenai jenis-jenis procedure text.
Procedure text dalam bahasa Inggris mempunyai beberapa jenis. Berikut ini jenis-jenis procedure text yang biasa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, procedure text yang berkaitan dengan instruksi atau cara bagaimana menggunakan suatu alat. Misalnya, how to use computer, how to record video, dan lain sebagainya. Ada pula procedure text yang berisi bagaimana membuat sesuatu. Misalnya, how to make noodle, dan lain-lain. Kemudian, ada pula procedure text yang berisi bagaimana melakukan sesuatu. Misalnya, how to dance, how to play basketball, dan lain sebagainya. Dan juga jangan lupa, procedure text dapat pula berupa tips ataupun yang berhubungan dengan perilaku manusia. Misalnya, how to succeed, how to live happily, dan lain sebagainya. Berikut adalah contoh-contoh procedure text yang ada di sekeliling kita. Sekarang coba kita simak mengenai generic structure atau struktur teks dari suatu teks prosedur. Yang pertama, goal. Struktur ini memberikan informasi tentang maksud dan tujuan teks yang biasanya ditulis dalam bentuk judul, seperti how to, the steps of, dan seterusnya. Selanjutnya, struktur berikutnya adalah materials, yakni berisi daftar materi atau bahan-bahan yang dibutuhkan untuk melakukan suatu prosedur atau langkah-langkah suatu hal. Struktur ini sifatnya opsional, artinya dapat dipakai atau tidak, tergantung isi atau konten dari teks prosedur yang kita berikan. Struktur berikutnya adalah steps. Struktur ini berisi daftar urutan instruksi atau aktivitas untuk mencapai tujuan dalam urutan langkah yang benar. Dalam struktur ini, kita menggunakan sequence of adverbs dalam menjelaskan langkah-langkah dalam penjelasan teks tersebut. Biasanya, dalam hal itu kita menggunakan kata-kata seperti first, then, dan seterusnya. Oke, teman-teman sekalian, ini adalah struktur terakhir yang biasa digunakan, yaitu result, yakni kalimat atau ungkapan yang menunjukkan hasil dari serangkaian langkah-langkah yang telah dilakukan. Struktur ini sifatnya opsional ya, artinya boleh dipakai ataupun tidak. Contoh untuk struktur ini adalah pada kalimat, contohnya ya, this is the steps, how to use soldering iron. Kalimat tersebut adalah kalimat penutup yang menjelaskan hasil akhir dari apa yang telah dijelaskan. Nah, sekarang coba perhatikan soal berikut. Kira-kira apa generic structure atau struktur teks dari titik-titik pada teks tersebut ya? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah yang pertama goal dan yang kedua adalah steps. Oke everyone, kita tadi sudah menyimak penjelasan singkat tentang procedure text. Mulai dari definisi, ciri atau karakteristiknya, jenis-jenisnya, struktur teksnya. Semoga kalian mendapatkan pemahaman awal yang optimal di pembelajaran kali ini. Lalu bagaimana ya cara mempresentasikan procedure text dalam bahasa Inggris? Nah, saksikan penjelasan di seri video berikutnya. Tetap semangat dalam belajar dan tetap semangat selalu belajar bahasa Inggris. See you next time. Bye.